Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Saat ini, di ujung langit, Zhu Jiyu dan Zhuang Yunxing di perahu roh, dengan gagak emas berkaki tiga khawatir akan terluka parah di wajah mereka. Pada kenyataannya, mereka bahagia. Tuan istana benar-benar hebat. Zhuang Yunxing berkata sambil tertawa, ketika Tan Yun, bajingan, mati, biarkan gagak emas berkaki tiga menghancurkan kera iblis dan singa iblis. Tidak ada yang menjadi lawan-lawan. Ya, Suge Yu berkata dengan suara tertahan, untungnya, ada binatang penjaga di istanaku, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali kepala istana sebelumnya. Jika tidak, jika Tan Yun dan yang lainnya telah dipersiapkan, istana keabadian jiwaku akan benar-benar hancur di tangan kita. Setelah itu, Suge Yu berkata dengan kejam, Tan Yun sialan ini membunuh suamiku dan cicitku. Kematiannya hari ini hanyalah sedikit ketertarikan. Setelah pembangkit tenaga listrik Sekte Huang Fusein dihancurkan hari ini, mari kita pergi ke Xianzong Abadi dan bergabung dengan Ru Yan Wuji untuk menyerang Sekte Huang Fusein dan membiarkan semua orang di Sekte Huang Fusein mati. Pada saat ini, cakar raksasa ketiga dari gagak emas berkaki tiga masih dengan kuat menggenggam Tan Yun, dan berkata dengan dingin, terengah-engah, manusia yang rendah hati, dewa ini tidak akan menyingkirkan api ilahi gagak emas. Ada api suci gagak emas, dan manusia rendahan yang tersembunyi di harta sihir ruang dan waktumu. Selama mereka keluar untuk menyelamatkanmu, mereka akan dibakar menjadi ketiadaan. Mendengar ini, Tan Yun batuk dua suap darah, melemah dan berkata, gagak emas berkaki tiga, kamu tidak berani membunuhku sama sekali, karena tuanku telah datang tanpa jejak sekarang, dan telah memasuki alam jiwa yang misterius. Ketika Tan Yun berbicara, dia menoleh perlahan, menatap langit yang kosong, dan berteriak dengan gembira, Tuan, Anda akhirnya di sini, datang dan selamatkan saya. Gagak emas berkaki tiga terkejut, dan saat dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, Tan Yun menghabiskan seluruh energinya dan berkata melalui suara, kera tua, iblis, pria besar, berikan padaku. Setelah itu, Tan Yun meraung, Hong Meng Bingyan. Tiba-tiba, api es Hong Meng setinggi 800 meter, naik dari telapak tangan kiri Tan Yun, membentuk bola api biru es setinggi 3000 meter di lautan api yang dibentuk oleh Dewa Gagak Emas, menutupi ketiganya, kaki gagak emas. Sisi. Tiba-tiba, api es Hong Meng mengeluarkan napas dingin, yang berdifusi dalam api ilahi gagak emas, menyebabkan suhu api dalam jarak 3000 kaki dari gagak emas berkaki tiga turun tajam. Saudaraku, kamu mengunci tenggorokanmu. Mor, kamu mengendalikan sayap gagak emas berkaki tiga. Aku di sini untuk menyelamatkan Tuan. Saat suara kera iblis pembunuh surga bergema di langit dan bumi, saat naga emas dan singa muncul entah dari mana dari atas kepala Tan Yun, itu dibakar oleh api ilahi gagak emas. Mengaum, menahan rasa sakit terbakar, naga emas dan singa membuka mulut lebar-lebar, penuh taring, dan menggigit leher panjang gagak emas berkaki tiga. Tiba-tiba, darah panas menyembur ke dalam kekosongan dari leher gagak emas berkaki tiga dan di sepanjang taring naga dan singa emas. Tan Yun, kamu manusia tercela. Gagak emas berkaki tiga menggelengkan kepalanya dengan keras, berusaha menyingkirkan naga dan singa emas. Pada saat yang sama, iblis keluar dari kehampaan, dan tubuh naga itu terbakar api, dengan keras menjerat ketiga kakinya. Di belakang sayap kanan gagak emas, dia membuka mulut naganya dan menggigit sayap kiri gagak emas berkaki tiga. Mengaum, kera pembunuh langit keluar dari udara tipis, sepasang murid raksasa menunjukkan keganasan dan permusuhan, burung lain-lain, kamu berani menyakiti tuanku. Rambut hitam, panjang pembunuh langit dibakar oleh api. Setelah ditutupi dengan rambut dan kulitnya hangus, kulitnya dengan cepat meleleh dalam api suci gagak emas. Bawa aku pergi. Itu menahan rasa sakit yang parah, mengambil tongkat raksasa, dan membantingnya ke kaki raksasa ketiga dari gagak emas berkaki tiga dengan sekuat tenaga. Retakan. Tidak. Kaki dewa. Ketika tulang yang jernih retak dan jeritan gagak emas berkaki tiga menjerit, kaki ketiga gagak emas berkaki tiga pecah dan pecah. Cakar patah ketiga masih dengan kuat menggenggam tubuh bagian atas Tan Yun, dan jatuh dari lautan api-api ilahi gagak emas menuju pegunungan di bawah. Berdebar. Setelah Tan Yun jatuh ke gunung, dia koma. Desir-desir. Semua orang di menara suci yang indah seperti Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Tantai Xianer segera meninggalkan menara suci dan muncul di samping Tan Yun.
Mumeng berlutut di pegunungan, menggendong Tan Yun yang sedang koma, dan menangis memilukan. Tan Yun, bangun, jangan menakutiku, tolong bangun, oh. Tan Yun linglung, mendengar suara tangisan di telinganya, dia membuka kelopak matanya yang berat dengan susah payah, memandangi para wanita Mumeng yang menangis hingga menangis, dan berbisik, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Tan Yun mempersembahkan pagoda yang indah, membuka lantai 12 dengan kacau, dan berkata dengan lemah, bergumam, saya sedikit lelah, sekarang Anda mengirim saya ke lantai 12 untuk beristirahat dan pulih dari cedera saya. Xiao, ambil kakiku yang patah dan kirim aku ke lantai 12. Oke, aku akan membawamu masuk. Mumeng meratap sambil menangis dan memeluk Tan Yun, dan setelah terbang ke lantai 12, dia dengan lembut menempatkan Tan Yun di menara. Setelah beberapa napas, Zhong Wu Xiao memegang kaki Tan Yun dengan mata merah, memasuki lantai 12, dan meletakkan kakinya di samping Tan Yun. Yah, kamu bisa keluar. 1 hari di menara setara dengan 8 bulan di luar, dan aku akan segera pulih. Tan Yun berkata dengan susah payah. Iya, wanita kedua menyeka air matanya dan meninggalkan menara suci duniawi. Di langit yang luas. Apa? Jangan bunuh dewa, dewa menyerah, dewa menyerah. Jeritan ketakutan dari gagak emas berkaki 3 terus berdering di langit. Melalui indera spiritual mereka, semua orang menemukan bahwa setelah gagak emas berkaki 3 terluka parah dalam kehampaan, api ilahi gagak emas juga telah runtuh. Pada saat ini, naga emas dan singa masih menggigit leher gagak emas berkaki 3, tubuh naga iblis masih dengan kuat mengunci sayap gagak emas berkaki 3, dan kera iblis pembunuh langit memegang tongkat, menembak, di atas kepala gagak emas berkaki 3. Naga emas, dewa, singa, dan kera iblis tidak hanya membakar kehampaan, tetapi juga membakar lapisan daging dan darah. Meskipun Moer memiliki tubuh sisik naganya saat ini terbakar dan retak seperti tanah kering. Sambil memegang tongkat raksasa, kera iblis dengan ganas menatap gagak emas berkaki 3, dan berkata dengan marah, menyerah. Bah saya, Anda sangat menyakiti tuan saya, apakah Anda pikir menyerah saja sudah cukup? Gagak emas berkaki 3 menggigit leher naga emas dan singa, darah menyembur keluar dari paruh raksasa, terutama lemah dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Selama kamu mengatakannya, aku akan setuju. Apa yang tidak ingin aku lakukan, aku hanya menginginkan hidupmu. Dia berkata dengan tegas, beri aku mati. Om, kera iblis pembunuh surga mengangkat tongkat raksasa itu, dan dengan kekosongan yang retak, itu membanting kepala gagak emas berkaki 3 dengan keras. Jangan, ledakan, teriakan histeris gagak emas berkaki 3 untuk belas kasihan berhenti. Tiba-tiba, kepalanya meledak seperti semangka, dan jiwa binatang itu dihancurkan. Setelah itu, naga emas, dewa, singa, dan iblis mengendurkan tubuh gagak emas berkaki 3, dan mayat itu jatuh seperti meteor ke gunung. Heaven Killing Demon Ape memandang Zhuge Yu dan Zhuang Yunxing di kehampaan lebih dari 2 juta mil jauhnya, dan berkata dengan tajam, kakak, iblis. Kami membunuh Zhuang Yunxing, dan kemudian kami menangkap Zhuge Yu dan menyerahkannya kepada tuannya. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Demon Slayer tiba-tiba menyusut dan melompat ke punggung naga emas dan singa dewa. Ukuran tubuh Moer langsung menjadi berukuran 10 kaki, dan terbang ke naga emas dan singa. Memanggil, naga emas dan singa yang terbakar yang tidak dikenal itu melonjak dengan kekuatan iblis emas yang kaya, mengepakkan sayapnya, seperti kilat emas besar, merobek langit, dan terbang menuju Zhuge Yu dengan perahu roh. Di perahu roh, setelah Zhuge Yu melihat bahwa gagak emas berkaki 3 hancur, seluruh wajahnya pucat, kakinya lemah, dan dia merosot di perahu roh, bergumam pada dirinya sendiri, sudah berakhir. Taizu sudah mati, penjaga istana binatang juga mati. Tuhan sudah mati, istana peri jiwaku. Air mata Zhuge Yu tidak bisa berhenti mengalir, dia bangkit dan berlutut di perahu roh, dan terus bersujud dan berteriak, Tuan, saya minta maaf, ini ketidakmampuan saya, dan biarkan istana abadi hancur di tangan saya. Aku adalah orang berdosa selama berabad-abad. Aku adalah pendosa dari zaman istana abadi jiwa. Zhuang Yunxing di samping melihat Zhuge Yu, dia terbang ke perahu roh, melepaskan aura 8 kali lipat dari domain, dan terbang menuju terowongan ruang waktu di bawah platform kenaikan. Zhuang Yunxing menggeram dengan suara serak pada Feng Tianlun yang menjaga terowongan ruang waktu. Feng Tianlun, lelaki tua itu adalah lapisan ke-8 dari domain,
Jangan paksa lelaki tua itu untuk membunuh, biarkan lelaki tua itu pergi. Yang tua manusia akan memasuki medan perang para dewa. Bagaimana kalau kamu menjadi lapisan ke-8 dari alam wilayah? Feng Tianlun menyipitkan matanya, melihat ke samping pada lapisan ke-7 dari alam wilayah bersamanya, dan berkata, Penatua Agung, bergabunglah dengan pemimpin klan untuk melawannya. Tetua lainnya, jaga terowongan waktu. Setelah perintah, Feng Tianlun dan Tetua Agung memegang pedang dan menuju Zhuang Yunxing yang terbang. Setelah beberapa saat, mereka bertiga bertarung dengan sengit. Tiba-tiba, cahaya pedang dan kekuatan domain menyerang dunia, menyebabkan gunung-gunung di bawah runtuh satu demi satu. Setelah beberapa saat, Feng Tianlun melarikan diri dengan berbahaya dan berbahaya. Setelah nasib buruk pedang menyegel tenggorokannya, tubuhnya berguling dengan cepat, muncul di langit di atas Zhuang Yunxing, dan menusuk kepalanya dengan pedang. Ketika Zhuang Yunxing baru saja menghindar dengan tergesa-gesa, tetua klan Feng dengan cepat melemparkan pedang terbang di tangannya, dengan semburan darah, menembus punggung Zhuang Yunxing dan menembus dadanya. Engah! Zhuang Yunxing melemparkan panah berdarah, dan kemudian Feng Tianlun melesat menjauh darinya dengan pedangnya. Pada saat berikutnya, mata hijau Zhuang Yun menunjukkan, keputusasaan 3 poin dan keengganan 3 poin, tetapi lebih lega. Mengusir, pedang di tangan Zhuang Yunxing jatuh ke dalam kehampaan, dan segera, lingkaran merah muncul di lehernya, dan darah itu berangsur-angsur meluas dan darah menyembur keluar. Setelah 3 napas, kepala Zhuang Yunxing jatuh dari lehernya, dan mayat tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Hancurkan penatua ini. Tetua Feng Clan mendorong kepala Zhuang Yunxing dengan telapak tangan kanannya. Roh dan 8 janin abadi terbang menjadi abu dan musnah. Di langit di sisi lain, Zhuge Yu tidak mengendalikan perahu roh untuk melarikan diri. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Menghadapi kera iblis, naga emas, singa, dan iblis yang akan membunuh di langit, dia perlahan berdiri, matanya kabur karena air mata, dan dia melihat sekeliling pepohonan dan tanaman di alam rahasia jiwa ilahi. Pada saat ini, terlalu banyak pikiran mengalir. Jantung. Dia memikirkan proses mulia Istana Abadi Shenhun menjadi kepala dari 3 sekte kuno di pegunungan Tianpu di bawah kendali suaminya dan dirinya sendiri selama hampir 6.000 tahun. Dia juga memikirkan Tan Yun, murid sekte dalam dari 3 sekte kuno, di Tanah Keabadian, murid Huang Fu Shengzong yang baru saja menunjukkan dahinya. Dia menyesal. Dia sangat menyesal mengapa dia tidak membuat langkah putus asa untuk membunuh Tan Yun. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk memilih, dia akan membunuh Tan Yun tanpa ragu-ragu. Sayangnya, tidak ada jika di dunia, apalagi memutar waktu. Pada saat ini, tangisan lebih dari 12 juta murid dan ribuan orang tingkat tinggi tersebar di pegunungan di bawah, naik dan turun. Wow, istana jiwa abadi akan mati. Istana peri kita akan berakhir, aku tidak tahan, aku tidak tahan. Saya sangat sedih. Petik 2 petik 2. Dengan tangisan dan tangisan para murid dan senior dari istana abadi jiwa ilahi melayang di telinganya, Zhuge Yu mengambil napas dalam-dalam dan melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menyelimuti lebih dari 12 juta orang di bawah. Dia tampak sedih dan berkata, semua senior dan murid istana Shenhun Xian, saya, Zhuge Yu, saya minta maaf semuanya. Tidak menunggu kata-kata Zhuge Yu, suara Tan Yun yang lemah dan marah bertahan lama di langit. Kera tua, bunuh dia untukku. Aku ingin dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di istana jiwa abadi. Itu tuannya. Ketika kera iblis pembunuh surga menjawab, dia bergegas ke langit dan melambaikan telapak tangannya yang besar untuk menembak Zhuge Yu di perahu roh. Zhuge Yu berteriak dengan marah, Tan Yun, aku Zhuge Yu mengutukmu. Terkutuklah kamu sampai lumpuh. Matilah untukku. Kera iblis pembunuh surga mengutuk, menamparkan Zhuge Yu menjadi sampah. Ledakan. Perahu roh besar difoto oleh tendangan voli dan tertanam dalam di gunung. Tuan istana sudah mati. Istana abadi jiwa kita benar-benar binasa. Tuan istana. Tuan istana. Ribuan pejabat tinggi di istana Shenhun Xian menangis dan memikirkan apa yang dikatakan Tan Yun sebelumnya. Semua eksekutif tingkat tinggi dihukum mati. Pada saat ini, suara lemah Tan Yun terdengar lagi. Ketika raja ini masih menjadi murid Huang Fu Shengzong, dia pernah pergi ke istana Shenhun Xian 2 kali. Untuk pertama kalinya,
Master Sekte ini ingat bahwa ketika mewakili Huang Fu Shengzong berpartisipasi dalam pertempuran untuk kualifikasi medan perang para dewa, kalian semua ingin membunuhku. Kedua kalinya Master Sekte ini dan para murid Huang Fu Shengzong memasuki medan perang para dewa untuk menguji, kalian para murid dari Istana Abadi ingin membunuhku juga. Master Sekte hari ini, beritahu kamu bahwa bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak bersalah. Namun, Master Sekte ini tidak ingin membunuh Sila. Demi Yukin, saya akan memberi Anda kesempatan untuk memberitahu Anda bahwa di bawah kepemimpinan Tan Yun saya, Anda akan lebih kuat dari latihan Anda saat ini dalam hal perawatan dan teknik budidaya. Petik 2. Di bawah bimbingan Master Sekte ini, kamu akan semakin dekat dengan Dao Surgawi dan Eklosion. Tuan Sekte ini berjanji di sini bahwa selama Anda dengan tulus tunduk, Guru Sekte ini akan memperlakukan Anda seperti murid-murid Huang Fu Shengzong. Yah, kata-kata Master Sekte ini semuanya ada di sini. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk mempertimbangkannya. Setelah 1 jam, aku ingin menguburmu di Istana Abadi Jiwa. Master Sekte ini akan memenuhimu. Adapun para senior Istana Abadi Jiwa, Master Sekte ini memberimu kesempatan untuk mayat, kamu bisa memotong dirimu sendiri. Sebelum Anda memotong, ingatlah kepada Master Sekte ini, yang berani mempermalukan Master Sekte ini, Master Sekte ini akan menghancurkan seluruh klan Anda. Setelah itu, suara Tan Yun terdiam. Mendengar ini, ada lebih dari 3.800 diaken dan penatua di Istana Senhunsian, dan mereka terdiam lama. Pada saat ini, seorang tetua dari kesempurnaan agung di alam ilahi berlutut menghadap pagoda suci Tan Yun yang indah, dan berkata, Sekte Master Tan, tolong jaga jiwaku dan biarkan kami memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Sekte Tuan Tan, tolong. 1013 bab pertama di mana Excalibur. Kemudian, 90% pejabat senior berlutut, memohon kepada Tan Yun untuk meninggalkan jiwanya untuk bereinkarnasi. Hanya ada 10% orang tingkat tinggi, dan mereka meneriaki 90% orang tingkat tinggi karena kekurangan tulang belakang, dan memilih untuk berdiri dan memutilasi diri mereka sendiri, membakar diri sampai mati. Setelah beberapa saat, ketika pejabat tinggi memutuskan bahwa Tan Yun tidak setuju, suara lemah Tan Yun terdengar lagi, suzerain ini setuju. Terima kasih kepada Master Sekte Tan. Setelah pejabat tingkat tinggi berterima kasih kepada mereka, mereka berjongkok, hanya menyisakan jiwa dan terbang menjauh dari tubuh. Segera, lebih dari 3.000 jiwa berkabut melayang di atas pegunungan. Jiwa lelaki tua itu menatap lebih dari 12 juta murid di bawah, dan menghela nafas, anak-anak, kamu tidak bersalah, Sekte Tuan Tan, karena kamu telah berjanji untuk tidak membunuh mereka yang turun, ini sudah menjadi garis bawah Sekte Tuan Tan. Istana Jiwa Abadi telah pergi. Itu normal bagi Anda untuk sedih dan sedih, tetapi tidak perlu untuk mengungkapkan kesetiaan Anda kepada Istana Jiwa Abadi dengan kematian. Saya pikir jika pemilik istana masih hidup, dia juga berharap Anda akan hidup dengan baik. Setelah mendengar ini, seorang murid penegak hukum menangis dan berkata, Tuan. Istana Jiwa Abadi hilang, apa gunanya murid itu hidup? Bocah bodoh, dengarkan apa yang kamu katakan sebagai guru. Orang tua itu berkata dengan ramah, kehormatan sekte itu penting, tetapi hidup harus dihargai. Sejak zaman kuno, berapa banyak dinasti suci yang punah, dan berapa banyak kekuatan yang telah dibantai oleh musuh. Geng lama tidak membantu kerabat, jadi saya memikirkannya dari posisi lain. Jika 4 kekuatan kuat Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi, Klan Batu, dan dinasti suci Nangong mengalahkan Huang Fu Shengzong sebelumnya, bayangkan saja bahwa 4 kekuatan utama pasti akan mengendalikan Huang Fu Shengzong. Pemilik klan dibantai, tapi Master Sekte Tan bersedia memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Master Sekte Tan adalah seseorang. Setelah mendengar ini, murid penegak hukum itu bersujud dan berkata, Tuyer, terima kasih atas ajaran guru. Murid, masih ada satu hal yang saya tidak mengerti, tolong beri saya beberapa saran. Kamu berkata, Tuan, Istana Abadi Jiwa Ilahi saya telah menyebabkan situasi saat ini. Apakah ini kesalahan Huang Fu Shengzong atau kesalahan Istana Jiwa-Jiwa Ilahi kita? Mengikuti kata-kata para murid penegak hukum, murid-murid lain bertanya satu demi satu. Ya, Kepala Penegakan Hukum. Tolong beritahu kami benar-benar ingin tahu mengapa Huang Fu Shengzong dan Istana Abadi Jiwaku menjadi seperti sekarang ini. Kepala Penegak Hukum, tolong beritahu kami. Petik 2.
Menghadapi pertanyaan dari para murid, lelaki tua itu menghela nafas. Karena kamu ingin tahu, kepala buku mengatakan yang sebenarnya. Dari posisi puncak istana kami, pada awalnya, untuk menciptakan lingkungan budidaya yang lebih baik untuk Anda, puncak istana kami memutuskan untuk menghancurkan Huangfu Shengzong, mengambil Meteor Canyon sebagai miliknya, dan mencoba untuk menemukan terlalu banyak sumber pelatihan. Dari sudut pandang pengamat, Huangfu Shengzong tidak pernah memiliki tanda-tanda menyerang istana keabadian jiwa kita, tetapi bencana yang disebabkan oleh istana keabadian jiwa kita. Terus terang, istana abadi jiwa ilahi kita membuat kesalahan, dan jika itu salah, itu salah. Sayangnya, kita benar-benar salah. Setelah lelaki tua itu berkata, dia mengembara dari rahasia jiwa ilahi tanpa melihat ke belakang. Suara lemah Tan Yun terdengar, kepala penegak hukum, tahukah Anda, leluhur istana jiwa-jiwa ilahi mencuri dari jurang pemakaman Dewa Abadi. Di mana? Excalibur. Jiwa lelaki tua itu berhenti sejenak, dan berkata dengan jujur, Master Sekte Tan, pedang ini ada di istana Excalibur, tetapi meskipun itu adalah Excalibur, semua pemilik istana dari Patriark hingga saat ini tidak dapat membuka kekuatan Excalibur. Di hati para master istana masa lalu dari Soul Immortal Palace, hal yang paling disesalkan adalah tidak ada pedang ajaib, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Setelah itu, lelaki tua itu terbang menuju rahasia di luar. Jiwa tingkat tinggi lainnya mengikuti. Pada saat ini, lebih dari 12 juta murid istana Shen Hunxian terdiam. Selanjutnya, kera iblis pembunuh surga, iblis, dan naga emas dan singa yang terluka terbang ke pagoda suci yang indah untuk pulih dari luka-luka mereka. Waktu berlalu 1 menit demi 1 jam kemudian. Ledakan. Gerbang lantai 12 pagoda suci Linglong perlahan terbuka, dan Tan Yun, yang pulih dari cederanya, mengenakan jubah ungu, terbang keluar dari langit dan melayang di atas pegunungan yang megah. Jubah ungu Tan Yun diburu, rambutnya terbang, dan dia mencibir di dalam hatinya, Hongmeng Excalibur adalah eksklusifku, dan orang lain tidak dapat mengendalikannya secara alami. Bawa aku untuk berurusan dengan murid-murid ini, dan setelah membangun kembali pintu alam rahasia, aku akan pergi untuk mengambil pedang Excalibur yang luar biasa. Pada saat itu, ketika seni pedang Excalibur Hongmeng dilakukan, tidak hanya kekuatannya akan sangat meningkat, tetapi juga tidak akan ada lagi kekhawatiran tentang pedang suci diserang oleh senjata ilahi musuh senjata tajam terpotong. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menatap murid-murid di bawah dan berkata, seperti yang dikatakan kepala penegak hukum Anda, Huangfu Shengzong saya tidak pernah berpikir untuk menghancurkan istana jiwa abadi, tetapi istana abadi jiwa dan sekte abadi-abadi, yang melanggar moral dan kebenaran dari 3 leluhur besar untuk hidup dalam harmoni. Ada satu hal yang tidak boleh Anda jelaskan. Sejak lebih dari 4.000 tahun yang lalu, kepala istana lama Anda Situ Feng menyelinap ke dalam Huangfu Shengzong saya dalam upaya untuk menghancurkan sekte saya. Tanyakan pada dirimu sendiri, jika kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Setelah Tan Yun berbicara, tidak ada keraguan, selanjutnya, Master Sekte ini memberitahu Anda bahwa sekte abadi-abadi akan dihancurkan terlalu cepat. Yah, 1 jam telah berlalu, Huangfu Shengzong saya menyambut Anda untuk bergabung. Saya, Tan Yun, tidak dapat menjamin hal lain, tetapi saya dapat menjamin bahwa di masa depan, pegunungan hukuman surga dan bahkan seluruh benua hukuman surga, tidak ada kekuatan yang akan berani memprovokasi sekte kami. Aku, Tan Yun, akan menciptakan dukungan kuat yang tak tertandingi untukmu. Sederhananya, sudah waktunya bagimu untuk membuat pilihan. Mendengar ini, lebih dari 12 juta murid terdiam. Setelah waktu yang lama, mantan murid penegak hukum itu berlutut dengan air mata dan menatap Tan Yun, murid Zhao Feng memberi hormat kepada Tuan. Zhao Feng adalah orang dengan kesempurnaan besar di alam pembuluh jiwa, dan tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1 yang kuat di antara semua murid istana keabadian jiwa. Melihatnya berlutut, lalu seorang murid terkenal juga bersujud di tanah. Semua orang menundukkan kepala dan berteriak, murid, lihat Tuan. Tidak lama kemudian, lebih dari 90% murid memilih untuk sujud kepada Tan Yun. Namun, hampir setengah juta murid masih tidak berlutut, dan memilih untuk hidup berdampingan dan mati dengan istana abadi. Terkadang, demi iman, manusia rela melewati api dan air tanpa bertanya benar atau salah. Dan 500.000 murid ini adalah orang seperti itu. Di dalam hati mereka, hanya saja mereka bukan pengkhianat,
dan para murid yang tersisa yang menyerah telah mengkhianati kepercayaan mereka ketika mereka pertama kali beribadah di Istana Abadi. Apakah mereka salah? Tidak sama sekali. Dari sudut pandang yang berbeda, banyak hal memiliki dua sisi. Setiap orang memiliki kriteria yang berbeda untuk menilai benar dan salah, tidak lebih. Kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti setengah juta murid yang menolak untuk menyerah. Dia perlahan menutup matanya, dan setelah menghela nafas panjang, dia berkata dengan keras, "Bunuh wakil komandan." "Bawahan ada di sini." Song Huixin berkata dengan hormat. Tan Yun berkata, "Bunuh semua, tinggalkan seluruh tubuh, sehingga kamu bisa dikuburkan." Bawahan patuh. Setelah Song Huixin menerima perintah, dia memimpin kerumunan untuk membunuh organisasi yang kuat, menukik menuruni gunung dan menuju ke 500.000 murid. Setelah beberapa saat, semua 500.000 murid meninggal. Tan Yun menatap 11 juta murid yang berlutut, "Ingat, mulai sekarang tidak akan ada lagi dewa dan jiwa, kalian semua adalah murid Huang Fu Sengsong. Apakah kamu mengingatnya dengan jelas?" Semua murid berkata serempak, "Dengarkan dengan jelas." Bab 1014, "Yah, bangun." Tan Yun meminta para murid untuk bangun, menoleh untuk melihat Ying Ying, dan berkata, "Selanjutnya, beritahu mereka aturan Huang Fu Sengsong. Kalau begitu, kamu membiarkan di sini di kota untuk membuat pakaian dalam semalam." Setelah mendengar ini, Tuoba Ying Ying bertanya, "Haruskah manajemen tingkat menengah di alam rahasia jiwa ilahi dipilih dari antara mereka atau dialokasikan di alam rahasia Huang Fu?" "Manajemen menengah, pilih saja di antara mereka." Tan Yun berkata, lalu, menatap para murid dengan ekspresi serius. Sistem manajemen Huang Fu Sengsong di wilayah rahasia jiwa ilahi juga dibagi menjadi gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci. Selain itu, gerbang dalam, abadi, dan suci di sini dibagi menjadi 5 jiwa berdasarkan pada atribut dan kualifikasi murid, Feng Lei, jiwa kuno, jiwa binatang, jiwa suci. Selain itu, 4 saluran pil, formation, ki, dan talisman dipertahankan, dan saluran lain dari Meritorious Service dan Orc Rache akan dibuka. Setelah mendengar ini, Tuoba Ying Ying dengan hormat berkata, "Bawahan mengerti." "Ya." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Ying Ying, masalah ini diserahkan kepadamu. Adapun pejabat tingkat tinggi dari Sekte Suci Huang Fu di alam rahasia jiwa ilahi, bagaimana memobilisasi mereka, kami akan membahas masalah ini di masa depan. Aku akan mengembalikan pintu alam rahasia terlebih dahulu, dan kemudian mengumpulkan pedang suci." Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, lapisan air mata bersinar di pupil bintangnya, "Kalau begitu, aku akan membawamu ke Gletser medan perang para dewa untuk bertemu seseorang." "Master Sekte, siapa yang kamu lihat?" Tuoba Ying Ying bertanya dengan bingung. "Kamu akan tahu kapan saatnya tiba." Tan Yun menghela nafas, tidak mampu memenuhi kerinduan dan sakit hati di hatinya. Iya, melihat Tan Yun tidak ingin mengatakannya, Tuoba Ying Ying berhenti bertanya. Setelah itu, cincin semesta Tuoba Ying Ying menyala, dan bola merah menyala seukuran kepala muncul di telapak tangan giok yang lembut seperti tanpa tulang, yang dia serahkan kepada Tan Yun dengan hormat, "Master Sekte, ini adalah asal-usul api Dewa Gagak Emas di dalam Gagak Emas berkaki 3. Petik 2. Asal-usul Gagak Emas berkaki 3 mengandung sumber api paling murni dan paling agung dari api ilahi Gagak Emas." Setelah Tan Yun tersenyum dan menerima cincin Qian Kun, dia diam-diam berkata, "Setelah api Hongmeng menelan asal api ilahi Gagak Emas, dia pasti akan maju lagi." Setelah itu, Tuoba Ying Ying segera melakukan apa yang dijelaskan Tan Yun. Tan Yun meminta petinggi untuk menemukan sepotong batu hitam cangling dan mulai membuat pintu alam rahasia. Setelah pintu rahasia dibuat, Tan Yun mempercepat, menghabiskan setengah bulan, dan mengatur susunan pertahanan 12 cincin naga di pintu rahasia. Selama setengah bulan ini, Tuoba Ying Ying mengumpulkan semua murid, dan akhirnya memilih dan mempromosikan Diaken Luar, Penatua, dan Penatua Agung di antara para murid. Di gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci, para Diaken, Penatua, dan Penatua utama mengundurkan diri. Tidak ada posisi kepala sendirian. Setelah Tan Yun bertanya, Tuoba Ying Ying memberitahu Tan Yun bahwa dia akan menjadi posisi kepala, meninggalkan lowongan sementara dan pindah dari wilayah rahasia Huang Fu di masa depan. Menguasai. Tuoba Ying Ying berbisik, di antara murid-murid ini, pasti ada seseorang yang tidak mau tunduk. "Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan?"
Tan Yun berkata dengan ringan, sekarang ada banyak orang yang tidak tunduk pada hati mereka. Ini bisa dimengerti. Bagaimanapun, Istana Jiwa Abadi memelihara mereka. 10 tahun, beri aku 10 tahun untuk memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan pernah menyesal mengikutiku Tan Yun. Jika 10 tahun kemudian, saya masih tidak dapat mempengaruhi mereka, pada saat itu, saya akan menggunakan murid suci saya untuk menemukan tumor ganas dan membunuh mereka. Mendengar ini, Tuoba Yingying berkata lagi, Tuan, apakah Anda ingin mempraktikkan teknik yang Anda berikan kepada klan di alam rahasia Huangfu? Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, karena saya telah mengatakan itu, para patriark di wilayah rahasia jiwa ilahi diperlakukan sama dengan para patriark di wilayah rahasia Huangfu. Biarkan pemberitahuan itu berlanjut. Besok, semua pejabat dan murid tingkat tinggi akan pergi ke Ascension Platform. Saya akan berbicara tentang latihannya. Setelah Tuoba Yingying menerima pesanannya, dia terbang di udara. Setelah itu, Tan Yun membuka pintu alam rahasia dan terbang keluar dari alam rahasia bersama Mu Mengwu, Xi Yao, Xianer, dan Ziyan. Tan Yun melihat sekeliling, puncak megah yang luas, dan berkata sambil berpikir, Meng Meng, Xi Yao, Xianer, Ziyan, apakah Anda melihat gunung mana yang paling indah? Kakakmu, mengapa kamu bertanya kepada saudara ipar tentang ini? Sue Ziyan menggigit buah roh di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Makan, kamu tahu makan. Mu Meng memberi Ziyan tatapan putih. Kakak iparmu, tentu saja, ingin membangun kembali gerbang gunung. Tidakkah kamu mengerti hal yang begitu sederhana? Oh, Sue Ziyan bergumam sambil memakan buah roh, tentu saja aku mengerti. Aku hanya ingin mengujimu. Gadis bau, mulut masih kaku. Mu Meng memarahi sambil tersenyum. Pada saat ini, Xianer dari Tantai mengeluarkan jari giok yang indah, menunjuk ke gunung seluas 36.000 kaki persegi di timur yang meneteskan tanaman hijau dan penuh bunga, dan berkata, Tan Yun, saya pikir ini dia, itu indah. Saya sangat menyukainya. Oke, itu saja, kata Tan Yun, berubah menjadi sinar ungu dan menembak ke arah langit timur, menghilang di bawah puncak gunung tidak lama kemudian. Ledakan. Dengan suara keras, para wanita tercengang, dan melihat bahwa puncak gunung yang jatuh ke langit tiba-tiba naik dari tanah dan terbang ke arah mereka. Para wanita menyaksikan, hanya untuk menemukan bahwa di dasar gunung, Tan Yun terbang ke arah mereka dengan kedua tangan. Wow, setelah Sue Ziyan tidak bisa mempercayainya, dia tiba-tiba melihat kembali ke Mu Mengyao, Xi Yao, Xianer, dan tersenyum buruk, 3 saudara perempuan, saudara ipar benar-benar kuat. Ketiga dewi itu tampak bingung dan menatap Sue Ziyan secara bersamaan. Lihat apa yang aku lakukan. Sue Ziyan berkata tanpa sepatah kata pun, kakak ipar kuat atau tidak, apakah Anda 3 tunangan tidak jelas? Begitu dia mengatakan ini, Mu Meng tersipu. Ziyan, jika kamu berbicara omong kosong, aku benar-benar mengalahkanmu. Mu Meng menatap Sue Ziyan. Zhong Wuxiao dan Tantai Xianer masih tidak mengerti apa yang dimaksud Sue Ziyan. Saudarimu, yah, orang tidak akan bercanda. Sue Ziyan tersenyum, kakakmu, hanya kamu yang mengerti maksudku. Mungkinkah saudara ipar bersamamu, dan saudara perempuan Xiao dan Xianer, tidak ada hujan dan embun? Setelah mendengarkan, Zhong Wuxiao dan Tantai Xianer bodoh jika mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Sue Ziyan. Pipi wanita kedua memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mu Meng. Mu Mengki memandang keduanya dan berkata, Tan Yun, bukankah kamu menggertakmu? Tidak, keduanya berkata dengan suara rendah, saudarimu, apakah Anda dan Tan Yun sudah? Tidak, kata Mu Meng. Pada saat ini, Tan Yun terbang di atas voli gunung, dan berkata dengan santai, apa yang kamu bicarakan? Mengapa semua wajah begitu merah? Ah, tidak ada. Mu Meng berkata putri ketiga. Tan Yun melihat kepalsuan ketiga wanita itu, dan memandang Sue Ziyan, Ziyan, mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu memberitahu saudara ipar, mengapa mereka memerah. Setelah Sue Ziyan mengambil gigitan terakhir buah roh di tangannya, dia berkata dengan santai, kakak ipar, saya akan bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki hujan atau embun. Tanpa menunggu kata-kata Sue Ziyan, Mu Meng maju selangkah dan menutup mulutnya, Ziyan, kamu tidak bisa menghentikan mulutmu, percaya atau tidak, aku tidak sopan padamu. Betul sekali. Zhong Wuxiao dan Tantai Xianer memarahi.
Setelah Suezian sering mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya, Mu Menggu melepaskannya. Apa itu hujan dan embun? Tan Yuntao bertanya pada keempat wanita itu. Tidak ada, benar-benar tidak ada. Keempat wanita itu berkata serempak, ini adalah rahasia kecil di antara wanita kita. Tidak bisa dijelaskan. Tan Yun menatap keempat wanita itu dengan tatapan kosong, dan kemudian terbang menuruni Xiong Feng dengan kedua tangan. Ledakan. Setelah Tan Yun terbang ke pegunungan, tubuhnya mundur seperti kilat, dan puncak agung yang jatuh ke awan terus jatuh ke tanah. Tan Yun naik ke udara dan mendaki setengah jalan ke atas gunung, memegang pedang untuk memotong platform sepanjang 10 kaki. Segera, dia membelah gunung di dekatnya dengan pedang, dan mengambil batu besar setinggi 10.000 kaki untuk membuat prasasti, yang berdiri di tengah gunung. Tan Yun menggunakan pedangnya untuk mengukir karakter raksasa dalam 3 baris. Huang Fu, Sengsong dari alam jiwa misterius. Pelanggar itu mati. Penanda tangan, Tan Yun. Dengan selesainya gerbang suci, seperti Gunung Jishan hari ini, tidak ada lagi 3 sekte kuno. Beberapa adalah Huang Fu Sengsong dengan lebih dari 20 juta murid, dan Xianzong Abadi dengan 10 juta murid. Di sisi lain, Huang Fu Sengsong memiliki 2 berkah besar, misteri jiwa dan misteri Huang Fu. Pada saat yang sama, ia juga memiliki reruntuhan Battle of the Two Gods, Meteor Canyon dan Battlefield of the Gods. 2 situs utama sangat luas dan ada banyak daerah yang belum berkembang di dalamnya. Tan Yun sangat percaya bahwa tambang roh akan terdeteksi di ngarai meteorit dan medan perang para dewa di masa depan. Di 2 situs utama, Tan Yun tahu bahwa ada semua jenis harta dan sumber daya pelatihan. Tidak ada keraguan bahwa Huang Fu Sengsong sekarang adalah kekuatan nomor 1 di pegunungan hukuman surgawi. Mu Meng mengoceh langkah demi langkah Seng Lian datang ke Tan Yun, melihat ke arah Xianzong Abadi. Dengan ekspresi khawatir, Tan Yun, kamu tidak terburu-buru untuk menyerang Xianzong Abadi. Ketika kekuatan tertinggi sekte kami menjadi lebih kuat, kami akan menyerang. Tan Yun, sustermu benar. Xiao dan Xianer setuju. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, matanya menunjukkan harapan yang dalam, dan berkata, Meng ya, Xiao, Xianer, ranah rahasia jiwa 3 kali lebih besar dari ranah rahasia Huang Fu. Pertama-tama Anda berkeliling dan membiasakan diri dengannya. Aku akan pergi menghadap Tuhan. Aula pedang mengumpulkan pedang besar pembunuhan. Tan Yun, ada banyak kesempatan untuk mengenal alam rahasia jiwa ilahi. Kami ingin menemanimu mengumpulkan pedang ilahi. Mu Meng berkata, Tan Yun, kapan kita akan kembali ke alam rahasia Huang Fu? Beritahu adik Yukin berita ini. Tan Yun berkata, 3 hari kemudian, saya akan mengatur seseorang untuk kembali dan memberitahu Yukin bahwa Anda akan tinggal di alam rahasia jiwa ilahi untuk sementara waktu. Setelah saya membuka terowongan ruang dan waktu ke alam rahasia Huang Fu, kita akan kembali. Para wanita mendengar bahwa Tan Yun akan membuka terowongan ruang waktu, dan mata indah mereka penuh harapan. Setelah itu, Tan Yun dan keempat putrinya memasuki alam rahasia jiwa ilahi dan terbang menuju Istana Pedang Ilahi. Istana Pedang yang megah, dengan ketinggian lebih dari 10.000 kaki, terletak di puncak aura Gunung Peri jauh di alam jiwa yang misterius. Kuil Senjian adalah tempat utama Istana Abadi Senhun, jadi pola formasi terlarang terukir di gerbang kuil. Jika seseorang ingin mencuri Excalibur, mereka harus mematahkan pola terlarang dan bergerak. Saat malam tiba, Tan Yun dan keempat gadis itu melakukan tendangan voli di puncak Gunung Peri dan muncul di bawah Istana Excalibur. Menatap aula yang menjulang tinggi, Tan Yun merasa terlalu banyak di dalam hatinya. Saya telah menantikannya selama beberapa dekade, ingin mengambil kembali pedang Excalibur Hongmeng, tetapi sekarang saya akhirnya mendapatkan keinginan saya. Su, Ho. Setelah Tan Yun melirik larangan di pintu aula, tangannya perlahan menari-nari dari dadanya. Segera, kekuatan spiritual seperti kecebong keluar dari tangannya dan melesat ke pola larangan di pintu aula. Ledakan. Sesaat kemudian, tirai cahaya yang menyilaukan meledak di pintu aula, dan segera, di tengah raungan, pintu aula yang tertutup debu panjang terbuka. Di tengah debu, Tan Yun menaiki tangga dan melangkah ke aula. Tapi aku melihat pedang besar yang tertutup debu berdiri di aula. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, kekuatan spiritual seperti ular sanca emas berliku dari gagang kebilahnya, dan debu tebal dari tempat yang dilewatinya terlepas dari pedang ilahi, mengungkapkan pedang ilahi yang asli. Setelah beberapa saat,
Ketika kekuatan spiritual seperti ular sanca emas menghilang dari ujung pedang, apa yang ditunjukkan kepada Putri Mu Meng adalah pedang raksasa yang jernih dan dalam. Tan Yun, apakah ini pedang Excalibur Hong Meng yang kamu cari? Mu Meng menjilat bibirnya dengan ringan, dan suara surga tetap ada di aula. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, pedang ini juga memiliki 11 atribut seperti emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. Hanya killing, aku tertidur lelap. Hanya ketika aku terbang ke dunia peri di masa depan, ketika killing menyerap elemen abadi, aku bisa bangun. Sebelum ini, saya menggunakan pedang ini untuk menggunakan seni pedang Excalibur Hong Meng, yang 3 kali lebih kuat dari Xiao Zi. Setelah itu, Tan Yun naik 5.000 kaki ke udara, melayang di depan bilahnya, mengulurkan tangannya untuk membelai bilahnya, matanya dipenuhi dengan pemikiran yang dalam, lama-selamanya, ketika aku bertemu denganmu lagi, aku akan tua terpisah. Kamu sudah terlalu lama berada di debu. Sudah waktunya untuk melihat langit lagi. Setelah kamu mengikutiku, kamu dapat mengejutkan langit dan dunia, dan kamu masih dapat membuat langit dan dunia bergetar untukmu di masa depan. Petik 2. Bang! Tan Yun mengangkat lengan kanannya dan memukul dadanya dengan telapak tangan kanannya, dan darah ungu tua menyembur keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah. Tidak menunggu upaya untuk menyebar, Tan Yun Lingshen mengendalikan upaya, membentuk totem dalam kehampaan dengan kecepatan cepat. Dalam totem berwarna darah, pola darahnya padat, dan 4 noda darah, Hong Meng Supreme, muncul di tengah pola darah. Pada saat ini, mata Tantai Xianer melebar. Dia hanya tahu sebelumnya bahwa Tan Yun mengatakan bahwa dia akan mengambil kembali Excalibur, tetapi dia tidak tahu identitas Tan Yun sebelumnya. Pada saat yang sama, dia tidak tahu apa arti dari 4 kata, Hong Meng Supreme. Mu Menggu melihat ekspresi Xianer di matanya, dan kemudian memberitahu Tantai Xianer melalui transmisi suara bahwa identitas Tan Yun. Mendengar ini, hati Tantai Xianer berdebar kencang. Sampai sekarang, dia tahu bahwa calon suaminya sebenarnya adalah penguasa alam Dewa Hong Meng di masa lalu. Pada saat Xianer dari Tantai sangat terkejut, Tan Yun memikirkan totem berdarah, dengan bilah pedang tercetak di voli, dan kemudian menghilang. Tiba-tiba, pedang Excalibur Hong Meng bergetar ringan, dan segera, Tan Yun merasakan hubungan darah dari Excalibur Hong Meng, seolah-olah pedang ini adalah bagian dari dirinya. Itu berarti pengorbanan darah berhasil. Datang! Tan Yun berbisik pelan, pedang Excalibur Hong Meng raksasa tiba-tiba menyusut menjadi 3 kaki 3 inci, dan terbang ke udara ke tangan kanan Tan Yun. Hahaha. Tan Yun memegang Excalibur Hong Meng dan tidak bisa menahan tawa. Kakak ipar, pedang ini sangat indah, bisakah kamu tunjukkan padaku? Sue Ziyan tersenyum. Ini sangat berat, kamu harus berhati-hati. Tan Yun meraih Excalibur Hong Meng, mengulurkan tangan kanannya ke Sue Ziyan. Bisa berapa? Sue Ziyan menjulurkan tangan gioknya dengan acuh tak acuh, meraih gagangnya, mengangkat tangan kanannya, dan pedang suci itu tetap tidak bergerak di tangan Tan Yun. Sue Ziyan menyebutkannya lagi, masih belum bisa menyebutkannya. Wah, berat sekali. Sue Ziyan memutar seluruh tubuhnya, dan baru kemudian mengangkat pedang suci hanya dengan 1 tangan. Setelah Sue Ziyan memainkannya sebentar, dia memberikan pedang ajaib itu kepada Mu Menggu, Xianer, dan Si Yao sebelum memberikannya kepada Tan Yun. Menutup. Pada pemikiran Tan Yun, pedang Excalibur Hong Meng terbang ke tengah alisnya, mengambang di kedalaman pikirannya bersama dengan Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen, dan Silence. Segera, mata Tan Yun mengungkapkan kesedihan dan kerinduan yang tidak dapat disembunyikan. Mengya, Xiao, Xianer, sebenarnya, saya tidak sabar untuk menyerang Istana Abadi kali ini, ada alasan penting lainnya. Karena istri lamaku berada di bawah Gletser di medan perang para dewa. Mendengar ini, Mu Menga, Zhong Wu Xiao, Tantai Xianer, dan Sue Ziyan tercengang. Ini adalah pertama kalinya ketiga putri mengetahui dari Tan Yun bahwa dia pernah memiliki seorang istri, dan istrinya berada di bawah Gletser di medan perang para dewa. Tan Yun, apakah dia baik-baik saja? Mu Meng berbisik pelan. Dia tidak lagi di sana, hanya berpura-pura menjadi 9 peti mati es Phoenix di bawah Gletser. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi sedih. Pada awalnya, ketika kami mencoba di medan perang para dewa, Anda tinggal di pohon kehidupan dan menunggu saya.
Ditemukan saat saya dan Keratua menjelajahi rahasia Gletser. Secara akurat, Gletser di medan perang para dewa dibentuk oleh nafas peti mati S9 Phoenix. Setelah itu, setetes air mata jatuh di pipi tampan Tan Yun. Zhongwu Xiao melangkah maju, memeluk Tan Yun, dan berkata dengan lembut, "Tan Yun, siapa namanya?" "Fang Luxuan," kata Tan Yun. "Tan Yun, kalau begitu kita akan menjemput Suster Fang dan pulang dan menguburkannya." Zhongwu Xiao berkata. Setelah Tan Yun menghela nafas, dia berkata, "Kita akan pergi bersama lagi setelah jam besok." Setelah itu, Tan Yun menyembunyikan rasa sakit di hatinya dan tersenyum, "Kamu sudah lama tidak memakannya. Aku secara pribadi memanggang permainan untukmu. Kamu sedang menunggu di puncak. Aku akan pergi untuk mengambil beberapa permainan dan biarkan kamu makan. Cukup. Keesokan harinya, Chen Xi naik ke langit. Pada saat ini, tingkat tinggi yang dipilih dari para murid, dan lebih dari 11 juta murid, telah mengenakan kostum Huang Fu Shengsong. Para pejabat dan murid tingkat tinggi berhenti tepat di peron naik, tidak tahu apa yang akan diumumkan Tan Yun. Desir-desir, 4 putri Mumeng turun dari langit dan mendarat di platform menaik di langit. Tan Yun muncul dari platform naik di tengah kehampaan. Bawahan, murid, lihat raja. Para petinggi dan murid dari semua sekte, cabang, dan murid, si Tan Yun, berlutut satu demi satu. Tidak ada hadiah. Tan Yun meminta semua orang untuk berdiri dan berkata, "Tuan sekte ini, panggil kamu hari ini, ada 3 hal yang harus diumumkan. Pertama, mulai sekarang, semua latihan di Istana Abadi Shenhun dihapuskan, dan tidak ada yang bisa berlatih lagi." Begitu kata-kata itu keluar, meskipun pejabat senior dan murid tidak mengatakan apa-apa, semua orang menyembunyikan ketidakpuasan mereka di dalam hati mereka. Dalam hati mereka, bahkan jika teknik Istana Abadi Jiwa yang mereka kembangkan tidak lebih baik dari Sekte Abadi-Abadi, itu pasti lebih kuat dari Huang Fu Shengsong. Tan Yun tampaknya dapat melihat melalui pikiran semua orang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya dia berkata, "Kedua, penguasa ini memiliki 13 latihan dengan atribut yang berbeda. Mulai sekarang Anda akan berlatih latihan ini." Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, 13 batu giok terbang keluar dari cincin alam semesta dan melayang di atas kepala semua orang. Pada 13 slip giok ini, rahasia peri emas, peri kayu, narsisus, peri api, peri bumi, peri angin, peri guntur, peri kuno, dan buku rahasia peri binatang, buku abadi waktu, buku abadi luar angkasa, buku kematian, dan Light Tome. Ada 13 latihan yang bisa dilatih untuk naik ke kemunculan. Latihan di dalam adalah latihan yang akan Anda kultivasi di masa depan. Saya akan memberi Anda waktu untuk mengingat isi latihan yang cocok untuk kultivasi Anda. Setelah mengingat, saya akan berlatih dengan sepenuh hati di masa depan untuk meningkatkan kekuatan Anda. Selain itu, latihan tidak boleh diteruskan kepada orang-orang di luar klan kami, dan mereka yang melanggar aturan klan akan membunuh seluruh klan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka merespons, dan kemudian, dengan rasa ingin tahu, melepaskan kesadaran spiritual mereka dan memasuki slip batu giok. Kemudian, ekspresi semua pemimpin senior dan murid berubah dari tenang menjadi bersemangat, dan kemudian dari bersemangat menjadi bersemangat, gemetar di seluruh. Teknik ini benar-benar terlalu kuat. Diperkirakan tidak ada kekuatan di benua hukuman surgawi yang lebih kuat dari teknik yang dikembangkan oleh Sekte Huang Fu Shen kami. Ya, luar biasa. Latihan ini benar-benar lebih kuat dari latihan kita sebelumnya. Ya, apa yang harus saya lakukan? Saya sangat bersemangat. Wow, aku ingin menangis karena kegembiraan. Petik 2. Itu benar. Setelah melihat latihan, banyak orang benar-benar menangis karena kegembiraan. Anda tahu, Gong Fa adalah dasar pendirian sekte. Jika tidak ada teknik yang kuat, bahkan jenius di mana-mana akan terkubur. Pada saat ini, Feng Tianlun dan 12 tetua keluarga Feng yang berdiri di sisi Ascension Platform menjadi sangat penasaran. Latihan macam apa yang membuat murid-murid dan orang-orang tingkat tinggi ini bersemangat sampai menangis? Feng Tianlun mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, "Sekte Master Tan, saya tidak tahu latihan Guizhong, bisakah Anda membiarkan saya menontonnya di bawah?" Tan Yun tersenyum bebas dan melambaikan tangan kanannya. 13 slip batu giok terbang keluar dari cincin alam semesta dan melayang di depan Feng Tianlun.
Ambil untuk berlatih, dan biarkan anak-anak dari keluarga Feng berlatih. Tan Yun setuju begitu saja, dan diperkirakan latihannya normal. Setelah Feng Tianlun diam-diam berkata, dia memanipulasi kesadaran spiritual ke dalam slip batu giok. Tetapi ketika dia melihat kekuatan dari 13 latihan pada slip batu giok, ekspresinya terkejut, dan dia gemetar. Tetua, lihat bersama, 13 latihan ini benar-benar tak tertandingi di dunia. 12 tetua klan Feng lainnya, dengan ragu memanipulasi indera spiritual, memasuki 13 slip batu giok, dan sama terkejutnya dengan Feng Tianlun. Desir, Feng Tianlun bergegas ke kehampaan dan menempatkan penghalang kedap suara, menutupi Tan Yun. Feng Tianlun menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, Master Sekte Tan dan Tan, apakah Anda benar-benar bersedia membiarkan saya berlatih latihan ini? Aku bersedia, tapi aku punya syarat. Tan Yun berkata, Sekte Huangfu Sein saya sekarang hampir menjadi musuh seluruh dunia. Pasukan ini telah mengatur mata-mata dan memasuki Huangfu Sengsong. Oleh karena itu, ketika Tuan Mata-Mata ini dieksekusi, dia mengatakan bahwa suatu hari, kekuatan di belakang mata-mata ini akan dicabut. Tan Yun tidak menghindar darinya, dan berkata dengan dominan, tujuan dari raja ini adalah untuk menyatukan seluruh hukuman surgawi, mengubah situasi di mana dinasti utama dan kekuatan besar bertemu satu sama lain, dan menyebabkan sejumlah besar biksu korban. Petik 2. Setelah penyatuan hukuman surga, daratan yang luas membutuhkan banyak orang untuk dikelola, dan Kepala Feng adalah salah satu kandidat yang disukai oleh raja ini. Master Sekte ini adalah orang yang menyegarkan. Aku akan memberitahumu dengan jelas hari ini. Huangfu Sengsong saya suatu hari akan menjadi penguasa hukuman surgawi, dan kekuatan lain harus menyerah. Oleh karena itu, Kepala Feng saat ini memiliki pilihan yang baik untuk menjadi afiliasi Huangfu Sengsong dan mempertahankan nama keluarga Feng Anda. Dengan cara ini, Anda semua bisa mengolah teknik ini. Tentu saja, penguasa ini tidak memaksa Anda. Jika Anda setuju atau tidak, Anda akan ditentukan. Mendengar ini, Feng Tianlun terdiam beberapa saat dan berkata, Sekte Master Tan, saya punya dua syarat. Kamu mungkin juga membicarakannya, kata Tan Yun. Feng Tianlun berkata, sejujurnya, dinasti suci Huangfu saat ini adalah kampung halaman saya di Feng di zaman kuno. Jika Guizhong mengalahkan dinasti suci Huangfu suatu hari nanti, saya berharap Guizhong akan mengizinkan saya kembali ke tanah air saya. Jika Anda melakukan ini di masa depan, klan Feng saya akan mengenali Anda sebagai tuan dan menjadi anak perusahaan dari Huangfu Sengsong. Saya ingin tahu apakah itu mungkin. Setelah mendengarkan, Tan Yun memandang Feng Tianlun dan berkata, sebenarnya, Anda harus tahu bahwa dengan kemampuan Tan Yun saya, tidak perlu aliansi sama sekali, dan klan Feng Anda tidak memiliki kemampuan untuk menawar. Tepat ketika Feng Tianlun mengira Tan Yun menolak, Tan Yun berkata lagi, namun, putrimu dan aku berteman. Dari sudut pandang King Cheng, aku bisa menyetujui dua syaratmu. Latihan ini, kamu dan semua orang di klan Feng akan menggunakannya untuk berlatih. Namun, saya harus mengatakan sesuatu terlebih dahulu, dan latihan tidak boleh diteruskan kepada siapapun di luar klan Feng, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Bab 1017. Mendengar ini, Feng Tianlun sering mengangguk dan terbang ke kehampaan. Segera 1 jam berlalu. Semua pejabat dan murid tingkat tinggi akan mengingat atribut kultivasi mereka. Pada saat ini, hanya dengan mengandalkan teknik ini, hati 80% murid telah sepenuhnya kembali ke Kaisar Huangfu. Tan Yun menatap orang-orang dan berkata dengan keras, ingat, Anda dan murid-murid Sekte Suci Huangfu di wilayah rahasia Huangfu akan menjadi keluarga mulai sekarang, mengerti? Bawahan dan murid mengerti. Semua orang berteriak serempak, suaranya mengguncang langit. Setelah Tan Yun mengangguk puas, dia berkata lagi, hal ketiga adalah bahwa penguasa ini akan membuka terowongan ruang waktu yang mengarah ke wilayah rahasia Huangfu di tengah pegunungan Tianpu. Mulai sekarang, ngarai meteorit dan medan perang para dewa semuanya akan menjadi cobaan masa depanmu. Adapun sekte abadi-abadi yang ingin menghancurkan sekte kami, akan memakan waktu hingga 5 tahun untuk menjadi tanah sekte suci saya. Pada saat itu, medan perang tiga dewa utama akan terbuka untuk waktu yang lama, memungkinkan Anda untuk memasuki pengalaman dan mendapatkan harta surga dan bumi. Sumber daya pelatihan. Pada saat itu, 3 alam rahasia dari pegunungan hukuman surgawi semuanya akan menjadi rumahmu. Mendengar ini,
Para pejabat senior dan murid sangat bersemangat dan berteriak dengan penuh semangat. Tan Yun terbang ke bawah dan naik ke langit, dan melihat kembali ke Tante Yu dan berkata, "Kakek, Anda harus bertanggung jawab atas urusan sekte untuk saat ini. Saya ada hubungannya dengan Ying Ying dan Xianer. Pergi ke medan perang para dewa. Oke, jangan khawatir." Tante Yu dengan lembut membelai janggutnya dan tersenyum, "Berapa lama kamu akan pergi untuk memberitahu lelaki tua itu? Saat itu, aku akan membuka terowongan ruang waktu kembali ke Zhongmen untukmu." Tan Yun berkata, "Setelah 7 hari, kami akan kembali." Setelah itu, ketika Tan Yun dan Mu Menga, Zhong Wuxiao, Tante Xianer, Sue Zian, Tuoba Yingying hendak pergi, mereka menemukan Sen Subing sedang menatapnya. "Subing, jika kamu tidak ada hubungannya, ikut saja dengan kami." Tan Yun tersenyum. "Oke." Sen Subing tersenyum, dan setelah dia datang ke 6 orang Tan Yun, ke-7 orang itu melompat ke langit, berubah menjadi 7 sinar cahaya, dan menembak secara vertikal ke dalam terowongan ruang waktu dan menghilang. Di dalam terowongan ruang waktu, angin cat meraung, dan Tan Yun 7 orang pusing dan pusing selama setengah hari. Tiba-tiba, suara siulan di telinga mereka dilarang, dan kemudian perasaan tebal datang dari kaki mereka. 7 telah mencapai medan perang para dewa. Ketika Sen Subing adalah murid Danmai, dia juga memasuki medan perang para dewa yang luas, tetapi dia tidak pernah mengunjungi Gletser kuno. Tan Yun melihat sekeliling, puncak agung yang tidak lengkap penuh dengan jejak perang antara para dewa, dan akhirnya menemukan arah, terbang menuju Gletser kuno. Dalam perjalanan, rok Sen Subing terbang, dan suara indah terdengar dari benak Tan Yun. "Tan Yun, mengapa kita pergi ke Gletser kuno?" Saat terbang, Tan Yun berkata dengan nada sedih, "Subing, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa tubuh mantan istriku Fang Luxuan berada di bawah Gletser kuno." "Yah, aku tahu." Sen Subing berkata dalam transmisi suara, "Tan Yun, jangan terlalu sedih. Almarhum sudah pergi. Saya pikir jika Sister Fang masih hidup, dia tidak ingin melihat Anda kasihan padanya." Di antara para wanita, dapat dikatakan bahwa hanya Sen Subing yang tahu seberapa dalam perasaan Tan Yun terhadap Luxuan. Karena Sen Subing berpikir bahwa Tan Yun menggunakan dia sebagai pengganti Fang Luxuan, dan hampir putus dengan Tan Yun. Tan Yun mengorbankan kapal roh artefak abadi Asia kelas menengah, dan setelah membawa 6 wanita selama 2 jam, dia terbang melalui ngarai dan muncul di tepi Gletser dengan radius 15 juta mil. Butuh 3 jam lagi untuk melakukan perjalanan di antara puncak es yang menutupi langit, dan akhirnya mencapai langit di atas gunung es yang sangat besar. Gunung es ini menempati area seluas 900 mil, hingga 3,1 juta kaki, dan perlahan-lahan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tan Yun memanggil kera iblis pembunuh surga dari menara Linglong Sein, dan berkata, "Kami datang ke sini lebih dari 40 tahun yang lalu, apakah Anda ingat?" "Tuan, saya ingat." Kera iblis pembunuh surga dengan hormat berkata, "Pada saat itu, saya dan Tuan, Anda, menemukan peti mati S9 Phoenix Madam Fang, 8 juta mil di bawah gunung es ini." "Iya." Tan Yun mengangguk, dan berkata, "Saya sedang membersihkan jalan di depan. Kera tua, Anda di belakang. Anda mengikuti saya dalam mimpi, dan saya akan membawa Anda ke Gletser." Setelah nasihat, Tan Yun memanipulasi api Hongmeng, berubah menjadi bola api setinggi 500 kaki, dan mengebor ke puncak. Setelah api Hongmeng mengebor ke puncak, es mencair ke dalam lubang besar dengan diameter ribuan kaki. Kemudian, Tan Yun membawa 6 putri Mu Meng dan terbang ke bawah secara vertikal, diikuti oleh kera iblis pembunuh surga. Di ranah kerumunan saat ini dan kera iblis, hanya sedikit rasa dingin yang terasa. Setengah jam kemudian, Tan Yun dan yang lainnya telah mencapai dasar Gletser dan mulai terbang turun secara vertikal ke lapisan es. Ketika orang-orang terus memperdalam, mereka menemukan bahwa dinding es tempat api Hongmeng membakar terowongan, kecepatan menghasilkan kerucut es menjadi semakin cepat. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa terowongan yang dibakar oleh api Hongmeng telah membeku pada saat ini. 4 jam kemudian, Tan Yun membawa sekelompok orang dengan mobil ringan dan pergi jauh ke kedalaman lapisan es sejauh 8 juta mil dan berhenti. Kemudian, Tan Yun mengendalikan api Hongmeng dan mulai membakar es di sekitarnya. Setelah beberapa saat, sebuah lubang dengan diameter 3000 kaki terbakar habis. Lubang, dan di dalam lubang itu, sebuah keping hoki dengan diameter ribuan kaki muncul di tengah gua.
Tan Yun ingat dengan jelas bahwa ketika dia dan kera iblis pembunuh surga memiliki kekuatan yang rendah, mereka tetap tidak bisa memecahkan hoki es. Lu Xuan, aku di sini untuk membawamu pulang. Tan Yun mengepalkan tinjunya, air mata berkedip di mata bintangnya. Pada saat ini, Shen Subing, yang berada di belakang semua orang, tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, dan kemudian, kesedihan yang tak dapat dijelaskan muncul dari lubuk hatinya, mengikis hatinya. Sehat. Suara kesakitan yang tak terbendung diteruskan ke Mu Mengbo, Xiao, Xianer, Ying Ying, dan Zi Yan sesudahnya. Tan Yun, yang dalam kesedihan, menatap ke Ping Hoki dan tidak mendengarnya. 5 putri Mumeng menoleh ke belakang, tetapi melihat tubuh Shen Subing gemetar, dan keringat menetes dari wajahnya yang pucat. Shen Subing tampak kesakitan, dan memegang jantungnya dengan tangan kirinya, dia jatuh ke tanah dan meringkuk dengan tubuhnya yang menggigil. Shen Subing tiba-tiba merasa hatinya terpelintir, dan kesedihannya yang tak dapat dijelaskan menghancurkan setiap saraf dalam dirinya. Tan Yun, Mumeng berseru dengan tatapan cemas, lihat apa yang salah dengan ketua meritor. Suara Mumeng menyela pikiran Tan Yun. Dia melihat ke belakang tiba-tiba, dan serangan muncul di sebelah Shen Subing, berjongkok, memegangnya di lengannya, dan dengan cemas berkata, ada apa denganmu Subing? Tan Yun, aku. Bibir sedih Shen Subing memutih dan berbisik, aku tidak tahu. Tiba-tiba aku merasa sangat sedih, benar-benar sedih. Shen Subing tiba-tiba memeluk kepalanya dengan tangannya, merasakan sakit kepala yang membelah. Dia melepaskan diri dari pelukan Tan Yun dan berguling-guling di gua es. Tan Yun, kepalaku sakit. Sakit sekali sampai aku tidak tahan. Sebelum dia selesai berbicara, Shen Subing mengalami koma. Subing, Tan Yun tampak cemas, dan buru-buru memeriksa tubuh Shen Subing dan tidak menemukan luka dalam. Tan Yun, bagaimana pelayanan utama yang berjasa itu? Apakah itu penting? Kata Mumeng khawatir. Tan Yun dengan lembut memeluk Shen Subing dan berkata, jangan khawatir, dia hanya diliputi sakit hati dan sakit kepala dan pingsan. Dia akan segera bangun. Iya, Mumeng membuka tangannya, Tan Yun, serahkan dia pada perawatanku. Pergi dan pecahkan hoki es. Ayo bawa pulang Suster Fang. Oke, Tan Yun berkata, meletakkan Shen Subing di lengan Mu Mengqi, dan kemudian datang ke hoki es Qianzhang. Suaner, aku akan mengantarmu pulang. Tan Yun berkata dengan lembut, dan kemudian mulai memanipulasi api Hongmeng untuk membakar ribuan kaki hoki es. Keping hoki, yang tidak bisa dihancurkan oleh Tan Yun dan kera iblis pembunuh surga, mulai meleleh dengan cepat dalam nyala api Hongmeng. Setelah beberapa napas, keping hoki Qianzhang dibakar menjadi celah Tenzang. Yang menarik perhatian Tan Yun adalah peti mati es putih di tengah keping hoki. Peti mati es diukir dengan 9 burung phoenix kuno yang hidup. Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi air mata, dan berjalan menuju peti mati es Jiu Feng. Pada saat ini, Tan Yun masih di masa lalu ketika Hongmeng Supreme, lewat dari dalam pikirannya, suara Fang Luxuan bergema di benaknya. Suamiku, jika Suaner pergi suatu hari nanti, aku ingin kamu memasukkan Suaner ke dalam peti mati es Jiu Feng, tolong. Suaner, mengapa kamu begitu gila? Akulah yang tertinggi, kamu adalah nyonya tertinggi. Kita ditakdirkan untuk hidup selamanya, bagaimana kita bisa mati? Suamiku, Suaner mengatakan bahwa jika, oke, kamu berjanji pada Suaner. Iya, aku benar-benar tidak dapat membantumu, tetapi mulai sekarang, aku tidak akan diizinkan untuk mengatakan hal-hal sial seperti itu. Iya, suamiku sangat baik, Suaner mencintaimu. Kesedihan melanda hati Tan Yun, air mata jatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya, dia merasa langkahnya lebih berat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, setelah reinkarnasi Tan Yun, dia begitu dekat dengan mantan istrinya. Untuk pertama kalinya, Tan Yun berjalan sangat lambat. Dalam jarak 500 kaki, Tan Yun berjalan selama beberapa saat, dan yang dia tinggalkan untuk Putri Mumeng hanyalah punggung yang sensasional. Para wanita tahu bahwa Tan Yun berusaha sebaik mungkin untuk menahan emosinya dan menahan diri agar tidak menangis. Mu Menggu, Xiao, dan Xianer melihat Tan Yun berjalan kembali, dan mata ketiga gadis itu kabur karena air mata. Pada saat ini, ketiga wanita itu merasakan kesepian Tan Yun. Pada saat yang sama, mereka dapat melihat bahwa posisi Fang Luxuan di hati Tan Yun tidak dapat digantikan oleh dirinya sendiri. Suaner, aku di sini.
Tan Yun dengan lembut membelai peti mati es Jiu Feng, dan air mata jatuh di tutup peti mati, memercikkan air mata. Dalam cuaca yang sangat dingin, air mata berubah menjadi patung es. Patung air mata. Tan Yun dengan lembut membelai peti mati es, nada tenangnya mengandung kesedihan yang tak ada habisnya. Suaner, saya pikir Anda juga harus ingin melihat saya. Air mata Tan Yun menetes, bodoh, jangan khawatir, suamiku akan membuka peti mati es dan membiarkan kita bertemu. Telapak tangan kiri Tan Yun menari sangat cepat dari kehampaan, dan segera, untaian kekuatan spiritual seperti sutra menembus ke mata kiri 9 burung phoenix di peti mati es. Kemudian, untaian kekuatan spiritual seperti sutra menembus ke mata kanan 9 burung phoenix. Pada akhirnya, ribuan gumpalan kekuatan spiritual menembus ke mata 9 burung phoenix bersama-sama, dan 9 burung phoenix tampak hidup, terbang di atas peti mati es. Ledakan. Segera, peti mati es, yang tidak dikenal selama puluhan ribu tahun, disegel dalam debu, dan perlahan terbuka. Apa yang menarik perhatian Tan Yun adalah seorang wanita dengan gaun merah berbaring diam di peti mati es. Wanita dalam gaun merah itu sekitar 20, tinggi, dengan kulit seperti salju, mata yang jernih dan gigi yang cerah, dan hidung yang indah. Fitur wajah yang indah, tertanam di wajahnya yang dapat dihancurkan oleh bom, sangat indah dan tak tertandingi dalam keindahan. Melihat tubuh Fang Luxuan dan tubuh istrinya yang dingin, hati Tan Yun teriris seperti pisau, dan tidak bisa menahannya lagi, terisak, ah. Suaner, tangisan menusuk hati Tan Yun tergerak. Tan Yun tampak sedih dan membungkuk dan menyentuh tubuh Fang Luxuan dengan tangannya, tangisan lemah tiba-tiba terdengar, suami, apakah itu kamu? Mendengarkan suara wanita yang seperti mimpi dan familiar, Tan Yun tiba-tiba berhenti menangis. Dia tiba-tiba melihat sekeliling, mencari istrinya. Tetapi Fang Luxuan tidak ditemukan. Dia melihat kembali ke putri-putri Mu Meng dan berkata, apakah kamu mendengar? Apakah kamu mendengar Suaner memanggilku? Iya, kami mendengarnya. Mu Meng menatap Tan Yun, tertekan. Suaner, di mana kamu? Tan Yun berteriak sedih. Suamiku, jangan menangis, Suanermu ada di sini. Dengan suara lemah, sosok berkabut muncul di depan Tan Yun. Pada saat ini, Fang Luxuan jelas berada di depan Tan Yun, tetapi tatapannya tidak menatap Tan Yun, tetapi pada kekosongan di sebelah kiri Tan Yun sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak bisa melihat Tan Yun. Suamiku, Suaner tahu bahwa kamu datang menemuiku. Fang Luxuan tersenyum dan berkata, karena Suaner tahu metode membuka peti mati es Jiu Feng, hanya suamimu yang tahu. Melihat hantu Fang Luxuan di depannya, Tan Yun menggigit bibirnya dan menahan untuk tidak menangis, karena dia tahu bahwa ini hanyalah proyeksi sebelum kematian Fang Luxuan. Dan dia sudah mati. Alasan mengapa Fang Luxuan berkata, jangan menangis, suami, Tan Yun juga tahu, itu karena Suaner tahu dia akan menangis setelah dia membuka peti mati es. Seperti yang diharapkan. Hantu berkabut Fang Luxuan melihat ke depan, dan dia, yang masih tersenyum beberapa saat sebelumnya, tiba-tiba menangis. Suamiku, Suaner tahu bahwa kamu harus berada di sini ketika peti es terbuka. Oh, suami, Suaner tidak ingin menangis, karena suami berkata bahwa Suaner tersenyum. Itu adalah pemandangan yang paling indah, bahkan jika Laut Sen Luolan Hua dari alam Dewa Hong Meng kita, ada bukan kecantikan Suaner. Namun, Suaner benar-benar sedih, sangat sedih. Suamiku, aku tahu kamu akan menyalahkan dirimu sendiri karena gagal melindungiku, sungguh kamu tidak perlu sedih, jangan salahkan dirimu sendiri. Suaner, aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik. Jika kamu bisa, Suaner berharap kamu tidak akan membalas dendam. Suaner tidak ingin kamu dibalaskan oleh mereka lagi. Suaner tidak mau Anda untuk melewati terlalu banyak kesulitan. Mendengar ini, hati Tan Yun seperti pisau, dan kesedihannya seperti ombak. Pada saat ini, kata-kata Fang Luxuan berikutnya membuat Tan Yun dalam kesedihan dan kegelapan yang tak berujung menemukan secercah cahaya. Saya melihat Fang Luxuan yang akan menghilang, dan berkata dengan cemas, suamiku, waktu Suaner hampir habis. Suaner ingin memberitahumu sesuatu, jadi ingatlah. Ketika Suaner meninggal tahun itu, ada sinar kesadaran ilahi yang tidak lengkap, dan dia membawa peti mati es Jiu Feng ke benua hukuman surgawi tempat Anda bereinkarnasi, suami. Kemudian, sinar pemikiran spiritual ini telah menunggu Anda untuk menemukan Suaner, tetapi Suaner belum menunggu sampai Anda datang setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Sampai suatu hari, Suaner tidak bisa bertahan lagi. Jadi, setelah memadatkan proyeksi yang muncul dengan pikiran ilahi yang tidak lengkap ini, dia menggunakan kekuatan ilahi dari 9 peti mati es Phoenix untuk memproyeksikan, membawa pikiran ilahi, dan meninggalkan peti mati es, pergi ke tengah gunung Tianchai, mencari wanita hamil untuk bereinkarnasi. Sama seperti Suaner akan menghilang, dia beruntung bertemu dengan seorang wanita yang mengharapkan persalinan, dan kemudian Suaner membuka paksa, dan terowongan reinkarnasi terlahir kembali di tubuh wanita itu. Kemudian, ketika Suaner akan lahir, dia kehilangan kesadaran. Mendengar kata-kata Fang Luxuan dan di sini, sosoknya menjadi semakin tersebar, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Suaner, beritahu aku siapa wanita itu. Meskipun Tan Yun tahu bahwa Fang Luxuan tidak bisa mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, Fang Luxuan menghabiskan kekuatan terakhirnya dan berkata, Suaner tidak tahu apakah dia dilahirkan kembali sebelum dia kehilangan kesadaran. Jika berhasil, kamu bisa menggunakan proyeksi magis 9 Phoenix Ice Coffin untuk menyelamatkan ingatanmu. Jika tidak berhasil, bayi perempuan yang dilahirkan wanita itu tidak akan memiliki ingatanku ketika dia tumbuh dewasa. Suamiku, ingat, saat aku di dalam kandungan, aku ingat wanita itu berkata bahwa bayi perempuan itu bernama Sen. Sen Su Bing. Sebelum suara itu jatuh, proyeksi Fang Luxuan menghilang sepenuhnya. Suaner, Tan Yun memandang Fang Luxuan yang telah menghilang. Dia membungkuk dan memeluk mayat di peti mati es, merasa sangat sedih. Pada saat ini, ketika Zhong Wu Xiao, Tante Xianer, Ziyan, dan Yingying sedih untuk Tan Yun, mereka mau tidak mau melihat Sen Su Bing yang tidak sadarkan diri di pelukan Mu Menga. Mereka tahu bahwa Sen Su Bing adalah reinkarnasi dari Fang Luxuan. Dan wanita yang dikatakan Fang Luxuan sebelumnya, bertemu di tengah pegunungan Tianpu, pasti ibu Sen Su Bing. Mereka menebak bahwa Fang Luxuan berhasil bereinkarnasi. Alasan mengapa mereka begitu menebak adalah karena koma yang menyedihkan dan menyakitkan setelah Sen Su Bing memasuki gua es. Tetapi pada saat yang sama, mereka dapat melihat dari kata-kata Fang Luxuan bahwa Sen Su Bing seharusnya kehilangan ingatannya tentang Tan Yun. Jika tidak, Tan Yun berulang kali melakukan latihan yang dipraktikkan saat Hong Meng Supreme, dan Sen Su Bing tidak punya alasan untuk tidak mengenali Tan Yun. Mata para wanita yang melihat Sen Su Bing berubah, menjadi lebih ramah dan lembut dari sebelumnya. Para wanita tidak mengganggu Tan Yun, tetapi menatap Tan Yun yang memegang tubuh Fang Luxuan dari kejauhan dan terus tersedak. Pria itu tidak menjentikkan ketika dia memiliki air mata, tetapi dia belum mencapai titik kesedihan. Mungkin kata-kata ini bisa mengungkapkan perasaan Tan Yun saat ini. Seiring berjalannya waktu, Tan Yun berhenti menangis, namun ia masih memeluk tubuh dingin istrinya dengan erat. Xiao, pergilah untuk menghibur Tan Yun. Mu Meng, yang memegang Sen Su Bing, berbisik kepada Zhong Wu Xiao. Iya, Zhong Wu Xiao mengangguk, lalu datang ke belakang Tan Yun, memeluk Tan Yun, dan berbisik, Tan Yun, melihatmu seperti ini, aku dan Sister Xianer dan sistermu juga sangat sedih. Saudari Fang tidak pergi, dia adalah Sen Su Bing. Setelah mendengarkan, Tan Yun dengan lembut memasukkan tubuh Fang Luxuan ke dalam Jiu Feng Ice Coffin, berdiri, menatap Xiao dengan mata merah dan bengkak, dan berkata dengan suara serak, "Yah, jangan khawatir tentang aku akan baik-baik saja dalam waktu singkat ketika." Setelah itu, Tan Yun menatap Sen Su Bing dengan mata sedih. Pada saat ini, dia mengerti mengapa tarian yang dibawakan Sen Su Bing persis sama dengan istrinya. Ternyata dia adalah akhirat istrinya. Mu Meng melihat Tan Yun menatap Sen Su Bing dalam pelukannya. Dia melangkah ke keping hoki di tangannya, menyerahkan Sen Su Bing kepada Tan Yun, dan berbisik, "Tan Yun, meskipun Sister Sen telah melupakanmu sekarang, saya pikir dia pasti akan kembali. Ingat kamu, di masa depan, bersama dengan Xianer, Xiao, Yukin, dan kamu dan keluarga Sister Sen, kami akan membunuh alam dewa Siyuan dan alam dewa kekacauan bersama untuk membalaskan dendammu dan Sister Sen. Tan Yun, tolong temani Sister Sen, Yingying, Xianer, Xiao, Ziyan, Lao Yuan, dan aku menunggumu di luar Gletser." Setelah itu, Mu Mengyao, beberapa betina, dan kera tua membuka Gletser dan pergi. Hanya mayat Tan Yun, Sen Su Bing, dan Fang Luxuan di peti mati es yang dibiarkan tidak rusak. Tan Yun memeluk Sen Su Bing di lengannya dan menundukkan kepalanya dan menciumnya.
Tepat ketika bibir Tan Yun hendak mencium bibir merah Sen Subing, Tan Yun merasakan nafas tirani, yang hendak mengalir dari tengah alis Sen Subing. Tan Yun berhenti, dan berkata dengan lembut, saya tahu bahwa Anda berada di lubuk hati Subing untuk proyeksi roh peti mati Es Jiu Feng. Kamu harus tidur nyenyak sekarang, dan tanpa sadar melindungi tuanmu, istriku Fang Luxuan, dari dilanggar oleh pria manapun dalam tidur nyenyak. Sebelumnya aku tidak memiliki kemampuan untuk membuka penghalang yang kamu taruh jauh di dalam pikiran Subing, tapi sekarang aku bisa, dan aku akan membangunkanmu dan mengembalikan ingatan milik Subing. Waktu berlalu, dia bertemu denganku setelah segala usia, ini mungkin kebahagiaan terbesarku untuk Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memejamkan matanya, melepaskan kesadaran spiritualnya dan dengan lembut memasuki pikiran Sen Subing, dan datang ke kedalaman pikirannya dengan keakraban, dan sekali lagi merasakan penghalang kekuatan yang tak terlihat. Buka untukku. Tan Yun memikirkannya, dan kesadaran spiritual dari lapisan ke-9 dari inkarnasi alam tiba-tiba menabrak penghalang kekuatan. Tiba-tiba, penghalang kekuatan bergetar hebat dan tetap utuh. Boom, boom. Setelah itu, Tan Yun terus membombardir penghalang kekuatan dengan indera spiritualnya. Tidak sampai 1 hari kemudian penghalang kekuatan itu benar-benar rusak. Pada saat ini, Tan Yun menemukan bahwa di balik penghalang kekuatan jauh di dalam pikiran Sen Subing, ada peti mati S9 Phoenix yang ditangguhkan oleh kekuatan ilahi. Saat penghalang kekuatan runtuh, segera setelah itu, 9 peti mati S Phoenix yang dibentuk oleh kekuatan suci mulai perlahan menghilang di benak Sen Subing. Dalam proses menghilang, Tan Yun tidak menemukan proyeksi roh dan kekuatan ilahi dari peti mati Es Jiu Feng. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat tersentuh. Dia menduga bahwa proyeksi roh dan kekuatan ilahi dari peti mati Es Jiu Feng berubah menjadi bentuk peti mati Es Jiu Feng untuk menyegel ingatan istrinya. Seperti dugaan Tan Yun, ketika 9 peti mati Es Phoenix dalam pikiran Sen Subing hampir menghilang, Tan Yun melihat melalui indera spiritualnya bahwa memori besar milik Fang Luxuan menghancurkan hantu 9 peti mati Es Phoenix dan berbalik ke arah Sen Subing. Gelombang dalam jiwa. Sambil mengamati pikiran Sen Subing, Tan Yun Lingshen membuka matanya dan menatap Sen Subing dalam pelukannya, dengan tatapan harapan yang kuat di matanya. Ah! Tiba-tiba, Sen Subing mengeluarkan suara yang sangat menyakitkan, dan dia tiba-tiba terbangun di pelukan Tan Yun. Wajah Sen Subing pucat, dan fitur wajahnya yang halus terdistorsi oleh rasa sakit. Kemudian, gumpalan darah mengalir dari telinga, hidung, mata yang indah, dan bibirnya, dan dia berteriak kesakitan, Tan Yun, selamatkan aku. Kepalaku akan pecah. Naik. Rasa sakit. Tan Yun memegang Sen Subing dengan erat dan berkata dengan keras, Subing, jangan takut. Sekarang ingatanmu pulih. Kamu memiliki fragmen dari semburan besar kenangan kehidupan terakhirmu di benakmu. Mereka dituangkan secara paksa ke dalam jiwamu. Jangan melawan. Dengarkan aku, santai, dan terima kepingan memorinya. Aku tahu proses ini menyakitkan, tapi kamu harus bertahan. Mendengar itu, Sen Subing yang berdarah dari Kikiau, menuruti kata-kata Tan Yun, dia memeluk Tan Yun dengan erat, darah dan air mata berdeguk. Pada saat ini, Sen Subing merasakan banjir kenangan, dan gelombang mengalir ke kedalaman jiwanya, dan jiwanya menderita rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah jiwa akan terkoyak. Sepertinya pikiranku akan meledak. Dengan cara ini, Sen Subing sangat kesakitan. Setelah 3 jam berlalu seperti setahun, fragmen memori kacau di kedalaman jiwanya mulai menyatu menjadi gambar tanpa akhir. Kemudian, gambar-gambar itu dihubungkan bersama dalam lingkaran waktu tahunan. Sen Subing melihat dirinya yang lain dalam ingatannya, Fang Luxuan. Dia melihat bahwa dalam kehidupan sebelumnya, dia dilahirkan di alam dewa tertinggi di luar 3 alam dewa Hongmeng, Xiyuan, dan Chaos, alam Fang Tianzu. Dia melihat adegan di mana ayahnya, dewa tertinggi, tidak setuju dengannya ketika dia menikahi Hongmeng Supreme, dan memutuskan hubungan antara ayah dan putrinya. Dia juga merasakan arti sebenarnya dari cinta ayahnya. Dia melihat dirinya dan Hongmeng Supreme, selama pernikahan akbar yang diadakan di Hongmeng God Realm. Selama ziarah 10.000 alam, ayahnya, dewa tertinggi, datang tanpa diundang dan memberikan hadiah dan bertemu dirinya lagi. Dia melihat bahwa ayahnya sangat sedih, tetapi pada akhirnya dia memberkati dirinya sendiri dan jatuh cinta pada Hongmeng Supreme sampai akhir. Setelah dia melihat pernikahan,
ayah dewa tertinggi berkata pada dirinya sendiri bahwa Hongmeng Supreme mengalami bencana dan akan segera hilang. Jika dia mengikuti Hongmeng Supreme, dia tidak akan lolos dari kematian. Dia juga melihat bahwa dia memberitahu ayah dewa tertinggi bahwa dia tidak takut, selama dia bersama Hongmeng Supreme, dia akan mati tanpa penyesalan. Tan Yun melihat semua ini sekarang. Dalam benak Sen Subing, Tan Yun melihat Fang Luxuan berlutut di depan ayah mertua dewa tertinggi. Matanya yang indah dengan tegas berkata, "Ayah, putri, dalam kehidupan ini, adalah orang dari Hongmeng tertinggi, dan kematian adalah jiwa dari Hongmeng tertinggi." Kemudian, ketika Tan Yun mengetahui bahwa pada malam kedua pernikahannya dengan Fang Luxuan mengatakan bahwa jika dia tidak ada, dia berharap berada di peti mati es Jiu Feng. Tan Yun patah hati. Dia tidak mengerti pada saat itu, mengapa Fang Luxuan mengatakan hal seperti itu. Pada saat itu, dia tersenyum dan berkata bahwa dia adalah yang tertinggi, dan dia adalah wanita tertinggi selamanya. Kemudian, air mata Tan Yun menetes, dan dia akhirnya mengerti seberapa dalam kasih sayang Fang Luxuan padanya. Ternyata dia sudah tahu bahwa menikahi dirinya sendiri akan mati, tetapi dia masih menikahi dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Kemudian, Sen Subing melihat bahwa kekacauan tertinggi dan Si Yuan tertinggi telah dengan licik membantai alam dewa Hongmeng. Dia melihat adegan kematian Hongmeng Supreme, ketika ayah dewa tertingginya datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia dikepung dan dibunuh oleh Si Yuan Supreme, Chaos Supreme, dan dewa leluhur Mantian. Ayah! Sen Subing menangis dalam kesedihan dari pelukan Tan Yun. Ayah sebagai gunung. Sen Subing, yang dua kehidupan, merasakan esensi sejati dari cinta ayah dari ayah dewa tertinggi. Wow! Setelah membaca memori itu, Sen Subing memeluk Tan Yun erat-erat, menangis sedih. Tan Yun, kita bertemu dalam hidup ini, mari kita balas dendam bersama, oke? Kami ingin membunuh alam dewa, pertumpahan darah alam dewa asal dan alam dewa kekacauan, balas dendam kami, dan balas dendam ayahku. Tan Yun memeluk Sen Subing dengan sepenuh hati, dan berkata dengan keras, jangan khawatir, kami akan melakukannya. Keduanya berpelukan. Setelah waktu yang lama, Sen Subing meninggalkan pelukan Tan Yun dan datang ke peti mati es Jiu Feng. Melihat dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya, dia mengulurkan tangannya untuk membelai tubuhnya yang dingin di kehidupan sebelumnya, melihat kembali ke Tan Yun dengan mata berkaca-kaca, suami, Suaner tampilannya telah berubah, apakah kamu masih menyukai Suaner? Sekarang, suka itu. Tan Yun melangkah maju dan memeluk Sen Subing dengan penuh kasih sayang, dan berkata, penampilanku juga berubah. Bukankah kamu juga menyukaiku? Iya, Sen Subing berkata lagi, apakah Anda lebih suka memanggil saya Fang Luxuan mulai sekarang, atau Sen Subing? Subing, Tan Yunxing berkata dengan tulus, dalam hatiku, kamu adalah Suaner, dan Suaner adalah kamu. Suamiku sangat baik. Sen Subing menangis kegirangan. Suamiku, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku masih akan bertemu denganmu di kehidupan ini, dan kita masih bisa bertemu, mengenal dan mencintai satu sama lain tanpa saling mengenal kehidupan sebelumnya. Suami, apakah ini yang dikatakan manusia? Apakah ini takdir? Dari tiga kehidupan? Bodoh, tentu saja tidak. Tan Yun dengan lembut memegang pipi Sen Subing, dan berkata dengan tulus, cinta kita bukanlah takdir untuk tiga kehidupan, tetapi takdir selamanya. Bahkan jika alam semesta yang luas akan mengalami keruntuhan besar di masa depan, kita akan tetap bersama. Sen Subing tersenyum dan bersandar di pelukan Tan Yun, kebahagiaan dan kemanisan adalah suasana hatinya saat ini. Suamiku, aku dulu marah pada istri lamamu, tapi sekarang aku memikirkannya, aku marah pada diriku sendiri. Subing, bermimpi tentang mereka, apakah kamu keberatan? Tidak apa-apa, selama aku bisa berada di sisimu dalam hidup ini, aku rela melakukan apa saja, selain itu, mereka semua adalah gadis yang baik. Suami, oh, sebut saja kamu Tan Yun. Aku ingin kamu menikah lagi denganku di masa depan. Aku ingin kedua ayah berada di roh surga, dan ibu dari roh di langit, untuk melihat mereka anak perempuan sangat senang. Saya akan selalu bahagia. Oke, terserah kamu. Tan Yun, sebelum menyerang istana keabadian jiwa, saya mengatakan bahwa ketika Anda mengalahkan istana keabadian jiwa, saya akan menyanyikan tarian untuk Anda. Sekarang saya akan memberi Anda tarian. Iya, Tan Yun tersenyum tulus. Sen Subing tersenyum, mengenakan gaun bunga emas, dia berubah menjadi bayangan emas dan menyapu kehampaan,
menari dalam postur anggun dan ringan. Postur tariannya yang tidak menentu dan anggun mekar di gua es yang jernih. Dia melihat ke depan dengan mata yang indah, mulutnya yang kecoklatan terbuka dengan ringan, dan suara alam bertahan lama di gua. Jalan peri sangat jauh ke langit, dan matahari terbenam seperti salju dan cakrawala merah. Gerbang peri berkabut mencari keluarga abadi, dan reinkarnasi sebab dan akibat diam. Perahu datar akan mengikuti angin, dan itu akan menjadi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dilahirkan kembali segera, menghina hati fana. Pada titik ini, Sen Subing bernyanyi, dia menari tubuhnya seperti kupu-kupu, dan nyanyian indah terdengar lagi. Menunggu selama berabad-abad, Wuhen selama bertahun-tahun, hanya untuk bertemu denganmu di kehidupan ini. Rasa sakit dari segala usia tidak dapat dihapus selama bertahun-tahun, dan saya bersedia mengikuti kaisar dan surga dalam kehidupan ini. Di akhir lagu, tarian berhenti, dan Sen Subing jatuh di samping Tan Yun seperti peri emas, berbisik, saya pikir tarian ini dan lagu ini diciptakan oleh saya dalam kehidupan ini, tetapi sekarang saya tahu bahwa itu adalah dari kehidupanku sebelumnya. Tan Yun, ambil nyawa terakhirku untuk dimakamkan, kita harus pergi dari sini. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia memasukkan peti mati es Jiu Feng ke dalam cincin semesta, dan kemudian dia memimpin Sen Subing, membuka jalan dengan api Hongmeng, dan terbang ke atas. 4 jam kemudian, sebuah lubang besar dengan diameter ribuan kaki muncul dari gletser Wangu. Kemudian, Tan Yun memadamkan api Meng Agung, dan terbang keluar dari es seperti gadis emas bersama Sen Subing, dan muncul di depan putri-putri Mumeng. Kakak Sen baik, Mu Meng Yao, Zhong Wu Xiao, dan Tante Xianer berkata serempak. Sen Subing tersenyum, halo saudari. Pada saat ini, Sen Subing sangat tersentuh. Suatu kali, dia masih berpikir tentang bagaimana membuat beberapa wanita menerima dirinya sendiri tanpa perlawanan, tetapi sekarang tampaknya ketika identitasnya di dunia sebelumnya muncul, para wanita tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Sen Subing tidak tahu bahwa di hati Putri Mumeng, dia dipimpin oleh dirinya sendiri. Sen Subing adalah reinkarnasi dari Fang Luxuan, dan dia secara alami menjadi kepala dari beberapa wanita. Kakak ipar, Suster Sen. Sue Zian berkata, haruskah kita menggali pohon kehidupan? Oh, ya, ada juga menara dewa iblis dewa-dewa liar, ayo kita singkirkan juga. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sen Subing, yang telah memperoleh ingatan itu, mengangkat alisnya dan berkata, Tan Yun, menara dewa iblis Dongfang Yusu dibuat olehmu di masa lalu. Bagaimana mungkin menara dewa setan? Dongfang Yushu berada di medan perang para dewa. Mendengar ini, Tan Yun menghela nafas. Dalam pertempuran medan perang para dewa, Dongfang Yushu dan dewa-dewa yang bertarung melawan para dewa musuh. Dia juga memberitahu Sen Subing tentang penghancuran dewa prasejarah, raksasa, dan raksasa liar. Sen Subing menghela nafas, Tan Yun, 2 suku raksasa setia padamu, tapi mereka dibunuh oleh dewa musuh dengan cara ini. Kita harus membalas musuh ini di masa depan, ya. Tan Yun menganggukkan kepalanya. Subing, ayo pergi. Ayo singkirkan pohon kehidupan dan menara dewa iblis.